Oke, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga dan sudah saya buat lanjutan ya, sudah hitungan harga Bitcoin lanjutan dengan logis karena dari beberapa komentar itu ada yang masih skeptis dan berharap mimpi ya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas satu komen yang menarik buatku dan ini bukan ini lebih logis lagi, lebih logis dan saya dukung 100% dengan komentar ini. Namanya Mas Hendy Fadlan. Ketika listing harga $1.000 gak ada exchanger, gak bisa tukar fiat, kayaknya untuk vendor lokal gak akan sanggup. Barang yang berupa HP, laptop, elektronik akan ludes dibeli pelanggan dan akan kesulitan pengadaan barang karena gak punya modal. Dagangan dagangan jadi pi yang gak bisa dibuat belanja lagi. Nah, ini istimewa banget, komen yang sangat cerdas, komen yang sangat bagus untuk dipahami oleh semua pioner. Dan istimewa Mas Handi, terima kasih. Mas Handi Fadlan, terima kasih banyak atas komentarnya. Dan aku akan lengkapin dikit ya, biar lebih bisa dipahami oleh pioner-pioner yang lain. Biar aku sebarin juga komentar dari Mas Hendy Fadlan karena sangat bagus menurutku dan sangat logis menurutku. Begini, seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, dimana ketika memang yang dikatakan orang-orang atau di YouTube Indonesia, konten-konten Indonesia, ketika Bitcoin itu memang menjadi mata uang tunggal, mungkin bagi kita yang sebagai konsumsi akan bahagia, akan senang, karena mereka menganggap atau para YouTuber atau konten lain menganggap bahwa konsensus harga, menetapkan harga semau mereka sesuai dengan yang dikatakan yang $314 per satu pi, ada yang $500, bahkan Mas Hendy Fadlan bilang $1.000. Tapi bukan karena Mas Hendy Fadlan yang menentukan itu ya, tapi dia cuma berasumsi seumpama harganya $1.000 satu pinya. Nah, aku akan mendetailkan lebih lanjut. Kalau memang itu terjadi, itu nggak realistis kan gitu ya Mas Henry ya. Tapi kita mencoba untuk mengasumsikan itu terjadi. Dan yang ada komentar di video sebelumnya di mana itu nggak ada exchanger, itu harus ada namanya nggak ada exchanger, nggak ada bursa yang akan menjual belikan itu, kecuali mereka meminta untuk dijualkan pi tersebut. Tapi nantinya ada bank di seluruh dunia, yang dikatakan di bank di seluruh dunia yang pi yang itu akan memberikan fasilitas pi untuk ditukarkan dengan fiat atau exchanger yang untuk fiat. Nah, dijawab sama Mas Handley ini bahwa kalau memang tidak ada exchanger seperti Indodax, Binance dan bursa-bursa lain yang sudah besar, Coinbase dan segala macam, itu gimana kita mau menukarkan ke fiat? Padahal untuk sebagai penjual kita harus bisa membeli kembali produk atau yang dikatakan Mas Henry Fadlan itu adalah pengadaan barang kembali, atau ya secara gamblangnya menyediakan stok kembali yang sudah dibeli kan, ya toh ya Mas Henry ya. Tapi sebelum aku lanjutin tentang itu, usahakan teman-teman kalau memang setuju dengan apa yang saya sampaikan ini dan Mas Henry sampaikan, itu klik like-nya dan subscribe dan nyalain loncengnya. Terus kalau mau gabung di Pi untuk mining itu bisa download di Play Store atau App Store, nanti masukin kode GWYAP GWYAP ya untuk kode referral kalian. Nah, sebelum aku melanjutkan, aku akan bercerita dulu. Sebenarnya mata uang zaman dulu itu seperti apa sih? Mata uang zaman dulu terciptanya itu kenapa? Dulu sebelum terciptanya mata uang, sebelum terciptanya alat penukaran yang berupa uang, itu adalah sistemnya adalah barter. Ya, sistemnya adalah barter. Di mana dulu, contoh, aku mau barter. Aku punya buah-buahan ya, aku bawa banyak buah-buahan. Aku menawarkan. Aku menawarkan dengan, tapi aku melihat dulu siapa yang menyediakan yang aku butuhkan. Contoh, aku butuh beras dan aku punya buah-buahan. Aku datang ke sana dan aku bilang, "Mas, aku butuh beras. Aku punya buah-buahan.
Saman butuh berapa buah-buahan atau Saman berminat nggak ketika aku mau nukarkan buah-buahan ini dengan beras yang kamu punya? Oh iya, aku butuh juga dong buah-buahan untuk biar keluargaku sehat, biar keluargaku ngerasain namanya vitamin dari buah-buahan. Oke, mau berapa mas? Gini, aku mau 5 buah yang aku tukarkan ke sampean mas. Tapi aku minta 1 kilo ya. Dia akan memikir, cocok nggak ya? Setara apa nggak ya? Setara apa nggak ya? Boleh deh mas. Oke, 1 kilo dengan 5 buah. Nah, tapi itu sudah berjalan lama barter itu. Tapi ada permasalahan berikutnya. Permasalahannya di mana? Tidak kesetaraan. Terkadang eh aku punya sekian, aku menukarkan sekian, kok nggak sama mas? Nggak bisa. Aku maunya ketika Saman mau menukarkan dengan 1 kilo beras, kamu harus punya 10 buah lah. Aku nggak cukup lah buah sama piye mas. Nggak bisa, aku maunya segitu. Nah itu kan tidak setara. Karena tidak ada sistem di dalam barter itu, nggak ada sistem yang penentuan kebijakan yang setara dan sama di setiap tempatnya. Bisa aja aku ke emas yang tadi yang aku nukarkan beras tadi itu dia butuh cuma 5 buah tapi di sebelahnya nggak mau 5 buah, maunya 10 buah. Itu kan jadi permasalahan. Jadi sebuah perundingan yang eh, sulit untuk dipecahkan. Nah, berkembangnya akan terciptanya sebuah uang. Nah, waktu itu uang yang berbentuknya adalah koin, entah itu perak atau emas, koin emas atau perak yang biasanya kerajaan yang akan menyediakan atau mencetak itu atau membuat koin tersebut. Ada gambar raja, koin itu ada gambar mukanya raja, dan itu direalisasi oleh kerajaan dan mau nggak mau semua masyarakat di kerajaan dengan kebijakan moneter kerajaan harus menyetujui itu. Di mana diatur bahwa oke, untuk kambing harganya 2 koin emas, untuk sapi 4 koin emas. Ya contoh seperti itu, anggap saja lebih lebih biar kita gampang aja. Terus habis itu perak perak 1 perak itu bisa membeli 1 kantong beras mungkin. Setuju semua dirapatkan dengan nilai-nilai yang tertentu, setuju. Tapi ada permasalahan lagi berikutnya. Sudah berapa lama terjadi kayak gitu dengan semuanya menggunakan perak, terjadi masalah lagi. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ke tingkat apa ya? Ke tingkat simple atau ke tingkat permasalahan yang agak sulit. Contoh, ke tingkat masalah itu lagi, apa namanya? Kejahatan juga. Dimana ketika aku mau beli sebuah aset tanah, waktu di kerajaan mau beli aset tanah atau membeli sebuah produk atau bahan atau entah itu apa ya, intinya produk atau harga barang yang sangat mahal, itu berarti aku harus membawa koin banyak dong. Dan koin emas atau koin perak doang itu berapa karung gitu kan untuk membeli tanah. Itu kan kelihatan banget. Itu tidak fleksibel gitu loh. Tidak fleksibel. Maka terciptalah nanti perkembangan dari kerajaan itu karena tidak fleksibel dirubah lagi atau diperbarui lagi lebih lebih fleksibel, yaitu menggunakan kertas. Kita tanpa harus menggunakan koin yang berat, tidak harus menggunakan gerobak dorong untuk membawa koin-koin tersebut. Kalau dulu biasanya ditaruh di peti-peti kan, di peti-peti bentuk emas gitu, permata dan lain-lain. Nah, pembaruan dari sistem negara masuk ke dalam sistem negara, di mana dari kerajaan jadi negara, itu terciptalah namanya uang. Tapi uang bermasalah lagi kalau hanya uang kertas doang. Terciptalah sebuah otoritas yang dimana otoritas itu adalah bank. Untuk menyimpan nggak mungkin dong aku mau mau bawa uang sekarung-karung di mana-mana dan menyimpan uang karung-karung tersebut di rumah. Nanti kalau kebanjiran, nanti kalau kehujanan, itu bakalan berabe. Apalagi rumah kebakaran, kalau menyimpan, nah terciptalah sebuah otoritas yang adanya bank untuk menyimpan itu lebih aman dan tidak terjadi kerusakan, rengat atau ngengat atau apapun, atau hewan bukan hanya sekedar karena basah rusak dan kebakaran hancur, nggak itu. Jadi ada sistem lagi di situ. Nah, perkembangan semakin zaman saat ini terciptalah sebuah cryptocurrency yang dikatakan mata uang kripto, mata uang digital. Nah, tapi bukan sekonyong-konyong mata uang digital ini
tidak setara dengan atau tidak ada penyetaraan ke uang fiat yang udah kita kenal beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun ya, beratus-ratus tahun, eh, bukan beratus-ratus tahun sih, berpuluh-puluh tahun ya, berpuluh-puluh tahun seperti uang yang kita gunakan pada biasanya sehari-hari. Kalau nggak ada kesetaraan atau nggak ada keseimbangan yang bisa dihargai di itu kan nggak akan dipercaya, di mana orang-orang menggunakan cryptocurrency karena bernilai dengan mata uang fiat yang kita gunakan atau bisa ditukarkan dengan mata uang fiat yang kita gunakan, kan gitu. Kalau tidak ada yang bisa kita tukarkan dengan mata uang fiat, buat apa? Sama aja aku cuma mengumpulkan orang yang percaya tentang apa yang aku ambil contoh batu. Batu ini tidak bernilai kan di mata uang fiat, tidak bisa ditukarkan. Jadi pi itu sama seperti yang aku sampaikan, di mana nggak mungkin kalau pi itu sekonyong-konyong bisa bernilai tanpa kesetaraan nilai. Kalau tidak ada tempat di mana dia tidak ada tempat untuk menukarkan atau bursa jual dan beli, penawaran dan permintaan atau harga bid sama harga asnya itu tidak ada, seperti bursa-bursa Bitcoin kan ada nilai as, nilai bid, ada order book lah, order book. Maka tidak ada kepercayaan, sama seperti yang aku bilang tadi. Ketika aku ngambil batu dan aku hanya memberikan kepercayaan kepada orang, ini loh batu, ini bernilai bisa beli beras. Tapi orang yang beli beras belum tentu dong menerima batu itu. Karena tidak bisa dibuktikan secara klinis. Tidak bisa dibuktikan secara matematis dan realistis, di mana bisa ditukarkan dengan mata uang lain yang berlaku di negara tersebut. Sama Pi juga kayak gitu. Nggak mungkin Pi menetapkan harga konsensus yang contoh seperti Mas Henry Fadlan ngomong, listingnya $1.000. Kita sebagai penikmat atau apa ya, sebagai pengguna seneng, kayak aku seneng $1.000, aku punya itu 4.000 koin, 5.000 koin, 5.000 koin kalikan 1.000 berapa 5 juta dolar. Ya aku langsung belilah, aku tukarkan barang ke penjual laptop. Ada kan ya yang posting tentang harga rumah kan, ya aku langsung beliin rumah yang ada di US, ya aku beli sekalian dengan koin apa, koin Pi. Tapi bagi mereka sebagai penjual, udah kita balik konsepnya. Kita jangan menjadi penikmat, tapi kita menjadi penjual. Mau nggak lo? Mau nggak kamu menjual sesuatu ditukarkan dengan Pi? Tapi Pi belum bisa ditukarkan dengan uang fiat. Mau nggak? Nggak mau jelas. Kata siapa? Aku mau mas. Oke, kita logikan kamu mau. Kamu jualan apa dulu? Oke, jualan apa ya namanya? Makanan, warung. Kamu menyiapkan warteg. Di situ siap terus disediaan bisa dibayar dengan Picoin ya, di kaca biasanya kan, seperti GoPay, seperti seperti Dana, seperti OVO, bisa dibayar dengan Picoin. Nah, tapi Picoin itu tidak bisa ditukarkan dengan fiat, tidak bisa ditukarkan dengan mata uang, hanya bernilai yang katanya seperti mata uang, tapi tidak bisa ditukarkan, tidak ada tempat untuk menukarkan itu. Apa yang terjadi ketika kamu jualan? Enak, orang seperti aku sebagai penikmat Picoin, pengguna Picoin, aku datang ke warungmu. Ini kesempatan nih, ada yang bisa membeli menggunakan Picoin. Aku bayar pak, aku bayar ya 2 Picoin untuk satu makan hari ini. Oh siap, sudah masuk ya, sudah transfer. Kamu yang akan bingung nanti ke depannya. Uang yang aku gunakan untuk membeli bahan menggunakan rupiah, menggunakan uang negara kamu, ya kan? Tapi dia membayarnya pakai Picoin, ya kan? Aku yang memberikan saran bisa dibayar dengan Picoin. Terus Picoinku, aku mau beli bahan-bahan baku lagi untuk membuat masakan untuk besok dijual, gimana dong kalau aku nggak ada exchanger yang atau bursa seperti Binance atau Indodax yang bisa ditukarkan dengan mata uang fiat? Ya memang konsensusnya mengatakan bahwa $1.000, tetapi tidak bisa ditukarkan dengan dolar. Bagaimana dong? Nah, itu yang akan terjadi. Makanya di dalam white paper sangat jelas dikatakan bahwa akan adanya nanti bisa ditukarkan dengan mata uang fiat. Dan itu masuk ke dalam bursa. Dan ada lagi, tapi nggak ditulis di white paper, tapi di update kapan ya? Beberapa bulan yang lalu dia mengatakan nanti wallet yang kamu lakukan atau wallet yang nanti
waktu itu Nicholas yang ngomong, wallet yang nanti kamu buat untuk mainnet Bitcoin itu bisa digunakan juga untuk mengisi Bitcoin, Ethereum, dan kripto-kripto lain di dalam satu wallet tersebut. Ada itu. Ya, itu langsung dari Nicholas Kokalej sendiri yang ngomong seperti itu. Ya, bukan mengada-ada, memang ada. Jadi, wallet itu bukan hanya sekedar bisa digunakan hanya untuk Pi, tetapi untuk nanti cryptocurrency lain masuk di dalam wallet Pi. Dan bisa kalian gunakan juga untuk bertransaksi kayak gitu. Tapi belum saat ini ya, masih tahap pengembangan. Dan Bitcoin sendiri sekarang masih mencoba untuk kemarin kalau kalian lihat di mana ya, langsung ke itunya YouTube-nya Bitcoin, langsung ke YouTube-nya Bitcoin mana ya, nah ini. Jadi ada YouTube-nya Bitcoin Network itu yang asli punya Pi Network ya, yang kemarin ada moderator Ama. Kamu lihat di bagian ini kalau nggak salah, industri panel core team, industri panel 523 513, dan mereka untuk apa ya, untuk para pioner itu memberikan narasi atau saran buat buat core team itu ada di sini. Jadi kalian lihatnya jangan ke YouTube yang nggak jelas, tapi YouTube yang memang YouTube-nya asli punya Pi Network ya. Ini yang aku cek dari kenapa aku kok tahu perkembangannya, aku tahu bagaimana menyebutkannya, bagaimana menghitungnya, itu semuanya ada di sini. Dan aku tidak mengada-ada atau menghitung sendiri, jadi mereka sendiri dari sini yang akan melakukan itu. Oke. Di situ yang bisa aku jelaskan untuk kali ini. Jadi terima kasih untuk Mas Hendly Fadlan ya tadi. Itu perlu, memang teman-teman perlu menyadari itu, Mas Hendly Fadlan. Komen saman itu 100% benar. 100% benar, dan saya sangat mendukung, dan itu lebih detailnya yang saya ceritakan yang tadi ya. Semoga paham aja buat teman-teman. Jadi jangan terlalu bermimpi untuk besar seperti apa yang dikatakan Mas Hendry Fadlan. Tapi kita harus realistis, dan logika akal sehat kita harus digunakan. Ya, sesuai dasar. Jadi jangan mencari referensi dari konten-konten yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki referensi yang benar dari core team atau dari asli dari APP Pi Network, jangan. Tetapi carilah konten yang benar-benar berreferensi. Alah kok angel ngomongnya. Punya referensi yang asli dari core team dan aplikasi Pi Network. Itu baru saya acungin jempol. Tapi kalau hanya sekedar dari Twitter orang-orang gak jelas yang bukan satuan dari core team, ya mohon maaf, aku nggak mempercayai itu. Aku lebih mempercayai blog resminya Pi Network dan perkataan yang keluar dari mulut Nicholas Kokalej dan tim itu, dan white paper pastinya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Ceritanya panjang banget ya. Terima kasih banyak. Intinya Mas Hendly Fadlan juga terima kasih, dan teman-teman yang lain pioner yang di sini juga terima kasih sudah mendukung. Itu bisa membuat kalian mengerti maksud dari apa yang aku sampaikan. Saya Hannes Malaga. Bye bye. Kalau ada update nanti pasti aku akan update lagi. Oke? Dadah.